Ustaz, jadi ada beberapa pertanyaan yang kurang lebih sama. Jadi saya rangkum karena pertanyaannya banyak banget Ustaz, Masya Allah. Gini Ustaz, satu, Ustadz bagaimana kita berbakti kepada orang tua yang dengan kondisi tertentu kita tidak sempat berbakti kepada mereka ketika mereka masih hidup. Misalnya faktor kesibukan, mencari nafkah, kesibukan karena keluarga anaknya juga banyak, atau faktor ekonomi gitu Ustadz. Jadi dia nggak sempat karena persoalan kehidupannya banyak, dia nggak sempat berbakti kepada orang tuanya. Bagaimana caranya Ustadz berbaktinya? Satu itu, yang kedua, bagaimana kita berbakti kepada orang tua yang zolim, yang suka marah-marah, tidak memberi pendidikan, perhitungan soal uang, dan suka menyalahkan anak. Demikian Ustaz. Masya Allah, barakallah fiik. Ya jemaah, kita semua punya kewajiban berbakti kepada orang tua. Tapi terkadang kita punya kesibukan yang menyebabkan kita nggak bisa optimal berbakti kepada orang tua. Ingat tadi ketika Nabi SAW ditanya tentang siapa orang yang paling berhak mendapatkan kebaktianku, ibumu. Jadi ada skala prioritas yang harus kita pertimbangkan. Ibu. Jadi kadangkala kita memang nggak bisa. Ya engkau bisa milih umpamanya. Kalau memang harus memilih. Kemudian ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Dia datang mau berjihad. Mau hijrah dia. Sedangkan orang tuanya nangis. Maka kata Nabi SAW, kau pulang kepada orang tuamu. Bikin mereka tertawa sebagaimana kau membuat keduanya menangis. Jadi skala prioritas ini tolong diperhatikan. Tapi kalau memang udah Ustaz, Ana sudah berusaha tapi memang kondisinya nggak memungkinkan. Maka berbakti kepada orang tua itu nggak harus datang. Engkau bisa telepon sama orang tua. Kirim hadiah buat orang tua. Peduli dengan kebutuhan orang tua. Dan tatkala engkau punya waktu yang memungkinkan untuk berjumpa sama orang tua, datang. Tinggalkan pekerjaan. Kalau bicara duit ini tabungan, ini loh tabungan akhirat. Dan ketika engkau keluarkan untuk berkunjung ke tempat orang tua, sekedar mengatakan assalamualaikum kaif halak ya. Ada cerita seorang ustadz itu Masya Allah ya. Dia tuh kalau ibunya telepon. Dia di Jakarta, ibunya di Jawa Timur. Kalau ibunya telepon, nah ibu kok kangen sama engkau. Masya Allah Mi, iya Mi. Dia ngomong setelah itu, udah. Subuh dia sudah ada di rumah ibunya. Mungkin dia punya meeting, dia punya rapat, dia punya ini macam-macam. Apa nggak bisa di cancel? Kalau bisa di cancel, bismillah datang ke orang tua. Jadi istilah sibuk itu semua orang sibuk. Kerjaan itu nggak habis-habisnya. Tapi engkau sebagai orang merdeka, engkau bisa ngatur. Enggak, aku nggak mau. Aku mau ngurusin orang tua sebentar. Jadi tetap harus disempatkan ya. Karena jangan nunggu mereka mati, kemudian engkau ya Allah gini. Engkau sibuk ngurusin dunia. Ini akhirat dibiarin. Pintu surga yang paling indah. Kalau bicara pertanyaan yang terakhir tadi berkaitan dengan orang tua yang zalim. Kita tuh wajib berbakti sama orang tua walaupun kafir. Tadi udah kasih contoh Nabi Ibrahim bersama bapaknya. Bapaknya marah ketika dikasih nasihat. La illam tantahiya Ibrahim la arjumannak wahjurni maliya. Kalau engkau nggak berhenti Ibrahim, aku akan rajam engkau. Di antara makna rajam itu aku akan maki engkau. Bisa jadi rajam dengan batu. Wahjurni maliya, dan tinggalkan aku. Tinggalkan aku. Apa kata anaknya? Apakah anaknya mengatakan, ya udah kalau memang nggak mau, yang penting aku sudah berdakwah. Terserah engkau, selamat tinggal. Enggak. Sang anak mengatakan, salamun alaik. Semoga keselamatan bersamamu, hai ayah. Sa'astaghfiru laka rabbi. Innahu kana bi hafiya. Aku akan memohonkan ampun kepada Allah buat engkau ya ayahku. Allah itu maha baik. Nabi terus mendoakan ayahnya sampai ketika mati udah gak bisa doakan lagi. Artinya anak ketika mendapatkan orang tua yang zalim, bagaimana dia
tetap mendakwain orang tuanya, mengajak orang tua kepada kebaikan. Kesalahan-kesalahan orang tua maafkan, engkau juga dulu menyakitin orang tua. Engkau mungkin sakit hati, orang tua pilih kasih, orang tua aduh Zat sulit pokoknya ngomong sama orang tua. Maunya sendiri. Kenapa? Engkau sedang membuka pintu surga. Kadangkala pintu surganya sulit dibuka. Pelan-pelan. Karena yang jelas, kalau engkau berbakti kepada orang tuamu. Dan kalau bisa membuat orang tuanya dapat hidayah. Akhirnya Allahu Akbar. Bukankah itu sebuah kebaktian yang paling agung? Maka terus doakan orang tua. Bersabar menghadapi orang tua. Memaafkan orang tua. Dan semoga Allah memberikan kepadamu anak-anak yang bakal berbakti kepadamu. Dan engkau juga perlu belajar melihat tentang bagaimana para sahabat berbakti kepada orang tua mereka, para salafus soleh. Sehingga dengan itu engkau akan termotivasi, oh mungkin caraku kurang baik ngomong sama orang tua. Mungkin aku terlalu kaku, mungkin aku terlalu sok pinter, sok benar. Kita ini kadang-kala pandai memvonis orang, lupa bahwa kita yang bermasalah kadang-kala. Hadza wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Alhamdulillah.